adik terus itu dia keteter di PM-nya. Jadi PM-nya nilainya super turun banget, itu dia keteter di PM-nya. Karena kebetulan dia itu dapat PM itu di sesi terakhir, jadi di subtes terakhir. Nah, subtesnya ada 7, dia dapat subtes ke 7 itu PM. Jadi sudah waktu dia paling uh, sudah dia sisa-sisa waktu dia, dia masih sisa waktu dia dan tenaga dia dapatnya PM. Itu skornya itu dia di bawah 500 PM-nya. Gitu ya. Jadi saya harap dengan pengalaman ini kalian bisa antisipasi dari sekarang, ya, mau nggak mau harus banyak latihan, dan nanti makanya kalau saya lihat soalnya teman-teman bisa nyobain dan nanti kita bahas gitu ya. Oke, bismillah kita mulai ya. Nanti targetnya kalau bisa PM-nya dapat 900 lah ya. Oke, ya karena yang subtes yang bisa dapat skor 1000 itu cuma dua, PM sama PK. Jadi data yang ada yang bisa dapat skor 1000 PM sama PK. Oke, saya langsung aja share screen dulu. Lah, oke, terang udah kelihatan ya. Oke, teman-teman, silakan. Nah, udah kelihatan ya terus screen saya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti kalau kalian mau apa namanya nyobain, silakan cobain dulu. Dibaca dulu soalnya, ya. Dibaca dulu, maaf, sorry. Oke, dibaca dulu soalnya. Terus teman-teman cobain, ya. Teman-teman baca dulu soalnya, terus teman-teman cobain. Oke, saya bantu baca. Nah, waktunya rata-rata untuk mengerjakan adalah 2 menitan. Ya, jadi teman-teman coba seksama ini dua nomor ini pakai cerita yang sama. Ya, kita baca ya. Bismillah ya. Oke, terdapat dua buah perusahaan di bidang marketing dengan sistem penggajian yang berbeda. Oke, perusahaan A menggaji pegawainya dengan gaji pokok 1 juta ditambahkan 5.000 dari tiap produk yang terjual. Jadi ada gaji pokoknya, ada gaji variabelnya, gitu ya. Terus berikutnya, sedangkan perusahaan B menggaji dengan 30.000 dari tiap produk yang terjual tanpa adanya gaji pokok. Jadi perusahaan B full gaji variabel semua. Joni, oke, Joni itu Joni bekerja di perusahaan A, sedangkan Robi bekerja di perusahaan B. Oke, gitu ya. Oke, diketahui bahwa pada bulan ini penjualan produk mereka sama banyak, penjualnya sama banyak, gitu ya. Tetapi Joni ternyata mendapat 100 ribu lebih banyak gajinya dibanding Robi. Maka produk yang dijual pada bulan ini berapa? Gitu ya. Oke, cobain yuk. Ayo cobain. 1 menit ya. Oke, inilah, ayo. Oke, cobain yang baru pada datang silakan. Oke, ada Ardelia, ada Dera, ada Imrota, ada Reva, ada Nadia. Ini Nadia paling pintar kayaknya ya. Oke, oke teman-teman ya. Silakan ya. Kalau udah ada yang jawab, minimal eh, 2 orang, baru kita bahas. Yuk. Masalah benar, masalah benar salahnya nggak masalah ya. Yang penting teman-teman sudah nyobain, dan nanti baru akan kita bahas biar teman-teman dapat experience-nya ya. Oke. Nah, silakan. Oke, silakan. Oke. Saya kasih waktu, mana nih ada timernya saya. Nah, waktunya nggak selama-lama deh. Yang ini gampang ya, yang ini masih gampang. Ini kurang lebih 1 menit bisa. Jadi teman-teman nanti ada soal-soal yang emang dia bisa buat nabung waktu gitu ya. Jadi tidak semua soal dikerjakan 2 menit. Bahkan ada soal yang mungkin lebih dari 2 menit gitu ya. Sehingga teman-teman ada soal-soal yang bisa untuk nabung waktu. Soal-soal yang buat nabung waktu inilah teman-teman harus bisa cepat. Oke, belum ada? Nah, oke. 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 Oke ya, teman-teman ya. Nah, silakan. Nomor satu, ini masih tergolongnya nggak susah. Saya tunggu sampai 10 ya. Kalau ada jawab nanti saya lanjut ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. D bukan Pak. Oke, D. Sepertinya. Reva udah jawab D ya. 7, 8, 9, 10. Oke.
Reva jawab, dan yang jawab ya. Kita langsung eksekusi. Yuk, kita cek ya, Pak ya. Oke, berarti tadi kuncinya adalah katanya gaji Joni. Nah, gaji Joni 100.000 lebih banyak. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis adalah, sorry, sebentar. Berarti artinya Joni itu sama dengan, ntar aku gedein maksudnya kurang enak. Oke, saya gedein dulu ya. Bentar. Oke, berarti Joni sama dengan Robi, gitu kan ya, ditambah 100.000. Oke, gaji Joni dia adalah 1 juta, gitu kan ya, 1 juta ditambah variabelnya adalah 5.000 kali X barang terjual. Gaji Robi adalah 30.000, ya kan ya, kali X aja ditambah 100.000, gitu kan ya. Oke, yang ini adalah gajinya Joni, yang ini adalah gajinya Robi. Oke, tinggal kita operasikan aja, kuncinya cuma di situ doang ya. Tadi kalau kita operasikan 100.000-nya saya geser jadi 900.000, gitu kan ya. Oke, terus 5.000-nya saya geser ke kanan, berarti tinggal 25.000, gitu ya. Oke, tinggal 25.000 X. Oke, oke, berarti X-nya tinggal gimana? 90.000 ya, dibagi dengan 25.000. Oke, gitu ya. Oh, 90.000 ini 900.000 gitu ya. Oke, ini coret, ini coret. Oke, sip. Jadi berapa nih jawabannya ya? Oke, bisa ya? Oke, ada yang masuk nih, sorry ada yang masuk. Ada yang masuk. Oke, oke, sip. Berarti berapa jawabnya? 900 dibagi 25. Oke, ini 4 kali 9, 36 ya. 36. Berarti jumlahnya adalah 36 produk. Oke, sip, hampir ya. Nah, dikit lagi. Ya, oke. Sip, gitu ya. Oke, bisa sampai sini gitu ya. Jadi intinya adalah di persamaan ini ya. Oke, oke, ulangan dulu kan sampai sini. Aman, aman ya. Oke, lanjut. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Lanjut. Nah, sama ceritanya. Nah, coba kalian kalian kerjain deh. Oke, 1 menit. 1 menit kerjain. 1 menit, 1 menit. Oke, udah ada Abelia, Cherry, Tiara, Iporta, Nabila, Reva. Satu, dua, tiga, empat. Oke, hilang. Oke, Oke, dua, hilang ya. satu. Oke, tiga, satu. Oke, silakan, silakan. Oke, oke, oke. Udah ada jam belum ya? Saya cek. Satu. Ya. Ini yang sama di Burger itu produknya sama sekarang ya. Jadi produknya sama X-nya sudah ada ya. Jadi kan gaji Robi di bulan lalu berapa, gitu ya. Di bulan lalu gaji Robi di bulan lalu gaji mereka sama meskipun Joni menjual 10 produk lebih banyak. Oh, Joni lebih banyak 10 produk gitu ya. Di bulan lalu Joni menjual 10 produk lebih banyak. Oke, tapi gajinya berapa? Gajinya sama ya. Oke, tapi Joni menjual. Oke, gimana kira-kira? Kalian kuncinya bikin persamaannya dulu. Gitu ya, ini ada yang masuk lagi. Oke, oke. Saya udah dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Belum ada jawab. Oke, udah ada belum? Belum ya? Oke, oke. Oke, kita bahas deh ya. Oke, di bulan lalu, dapat saya. Di bulan lalu gaji mereka sama meskipun Joni menjual produk lebih banyak, gitu ya, yang dibandingkan dijual oleh Robby. Tapi gajinya sama, gitu ya. Lihat banyak tulis, berarti artinya gaji Joni itu sama dengan gaji Robby, dengan ya. Oke, gaji Joni tadi gimana? 1 juta karena dia ada gaji pokoknya, gitu ya. Ditambah
jumlah produknya, cuma jumlahnya produk dia 10 lebih banyak, berarti kalau jumlahnya X gitu kan ya, ditambah 10 kali setiap produk 5.000 gitu kan. Oke. Robby gajinya sama dengan Joni tapi dia 30 produk, 30.000 kali banyaknya produk X. Udah tinggal kita hitung gitu ya. Oke. Oke. Yuk. Nah, kita hitung jadi tinggal 1 juta ditambah 5.000 X ditambah 50.000. Oke. Oke, sip. Gitu ya. Sama dengan 30.000. Oke. X-nya saya geser ke kanan semua jadi tinggal 25.000 X. Gitu kan. Ditambah dengan berapa nih? 1 juta. Sama dengan sebelah kirinya adalah 1.050.000. Gitu ya. Sip. Berarti X-nya dapat nih 1.050.000 dibagi dengan 25.000. Berapa kira-kira? Kalau 1 juta itu 40, berarti 42. Oh, jadi produk yang terjual itu adalah 42. X-nya maksudnya ya, produk yang terjual. X-nya 42. Yang ditanyakan adalah gaji Robby. Gitu kan? Berarti kalau gaji Robby, ya tinggal dikalikan aja kan ya. Robby itu tadi 30.000 kali X. Berarti artinya 30.000 dikali 42. Ya nggak? Berarti 1.260.000. Neneng, gitu ya. Sip, ada nggak? Ah, gitu. Gampang ya? Gampang, insya Allah ya. Oke, ini termasuk kalau untuk PM ini termasuk yang nggak susah harusnya ya. Untuk PM ini harusnya termasuknya yang nggak susah. Oke, paham ya? Saya hitung sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya sedikit agak mikir nih, teman-teman. Ya. Ini agak sedikit mikir, teman-teman boleh baca. Agak lama nggak apa-apa kalau soal ini. Ini soal yang butuh waktu lebih dari 1 menit pada umumnya, gitu ya. Oke, saya bantu baca ya, teman-teman ya. Sekumpulan kartu ditumpuk di atas meja. Oke, Tiara mencoba mengambil semua kartu yang memiliki corak garis. Oke, ternyata 2/5 kartu yang memiliki corak garis juga memiliki corak bunga. Oke, kemudian Tiara mencoba mengambil semua kartu yang memiliki corak bunga. Ternyata sepertiga yang memiliki corak bunga memiliki corak garis. Nah, lebih itu, gitu ya. Oke, semua kartu yang memiliki corak garis ataupun corak bunga dihitung dan ternyata jumlahnya genap, ya jumlahnya genap antara 60 sampai 90. Jumlahnya genap antara 50 sampai 90. Nah, kira-kira yang mana ya? Oke. Jumlahnya genap antara 50 sampai 90. Oke. Nah, oke. Yang mana nih? Oke, di mana tuh ya? Oke, coba kalian kerja dulu deh. Ya, kasih waktunya biar cobain. Jadi pas kalian bahas, kalian sudah pernah cobain sehingga experience-nya akan lebih bagus. Oke, oke teman-teman ya. Oke, saya kasih clue, teman-teman. Caranya adalah gini. Teman-teman ada nih diagram Venn sebagai materinya. Materinya diagram Venn. Ini teman-teman bikin semacam diagram Venn-nya ya. Sorry. Jadi teman-teman bikin gini. Oke, terus bikin gini. Oke, gitu ya. Terus tadi ada coraknya, ada corak garis dan ada corak bunga. Yang sebelah ini biasanya corak garis, yang sebelah ini corak bunga. Nah, itu clue gitu. Ya. Nah, teman-teman coba dari soal yang ada diselesaikan coba. Oke, 1 menit deh. Ya, masih ada siapa aja nih? Ada Ardelia, ada Arifa, oke, Arifa udah ada Nadila, ada Reva, oke, silakan yuk. Reva boleh coba lagi, Pak. Ya, oke, Adel, coba Adel. Ya, yang masih kelas 11 luar biasa nih kalian kelas 11 sudah belajar UTBK gitu ya. Oke, karena yang mahal di penerapan matematika itu menerjemahkan dari bentuk cerita itu menjadi bentuk persamaannya. Ya, jadi saya kasih seperti ini. Oke, coba teman-teman diimprovisasi. Nah, gitu ya. Nanti ada banyak X dan ada
banyak ada banyak G, kamu bisa misalkan X, banyaknya B atau yang bunga itu bisa Y gitu ya. Oke, dan yang di sini eh, yang di tengah-tengah ini berarti adalah yang bunga sama yang garis itu ada di sini berarti. Nah, gitu ya. Oke. Satu, saya itu sampai 10 deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, belum ada. Oke, guys, bahas ya. Oke, balik ini. Kita misalkan ya. Dia anggota garis, jadi banyak kartu yang bercorak garis itu X misalnya. Dan corak kartu yang bergambar bunga itu Y. Oke ya. Oke, di sini ada kata-kata nih. Ternyata 2/5 yang memiliki corak garis memiliki corak bunga juga. Nah, gitu ya. Berarti artinya dia garis, tapi dia juga bunga. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis, dia garis dan dia bunga, berarti G irisan. Nah, berarti yang tengah-tengah sini nih. G irisan B itu sama dengan 2/5 X. Karena 2/5-nya. Nah, jadi kan tadi dia ngambil nih, ya kan? Dia ngambil corak garis, misalnya X. Ternyata 2/5-nya adalah bunga. Nah, gitu. Kebayang ya? Oke, itu dari kalimat yang itu. Terus ada kalimat lagi nih. Ada kalimat lagi di sini. Kemudian saya mencoba mengambil corak bunga. Ternyata sepertiga yang dari corak bunga memiliki corak garis, gitu ya. Dia ambil bunga. Bunga itu kan yang ini. Ternyata sepertiganya adalah corak garis. Berarti artinya sama. G irisan B, gitu ya. G irisan B juga, yaitu sama dengan sepertiga I. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat, nah di sini ini, nah ini itu adalah G irisan B. Oke, berarti artinya kalian punya dua hal yang harus kita samakan, ya. Gimana teorinya? Yaudah, berarti artinya 2/5 X itu sama dengan sepertiga Y. Oke, kalau kanan ke kiri saya kalikan 15 semuanya, berarti jadi 6X, ya kan? Kalikan 15 semuanya, berarti jadi berapa nih? 5Y. Nah, itu ya. Oke, berarti kalau saya lihat X per Y, X banding Y, berapa nih? 6 banding 5 atau 5 banding 6? Iya, betul, 5 banding 6. Kalau X per Y 5 banding 6. Kalau Y per X ya 6 banding 5. Gitu ya. Berarti X banding Y adalah 5 banding 6. Loh, ketemu jawabannya. Ini kan berapakah perbandingan jenis kartu tersebut? Ini dia 5 banding 6. Keren. Oh, gampang kan? Oh, ternyata nggak susah ya. Oke, sip. Oke, ya benar ya. Kalian beritanya tanyain aja, ya. Oke, bisa ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arif, ada pertanyaan Arif. Arifah, Ardel, oke, coba lagi nih. Oke, Nadira, ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman, acungkan jempol kalian. Mana yuk? Yang acungkan jempol, saya doakan UGM, ITB, UI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mantap. Oke, sip. Lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut. Bismillah. Oke, berikutnya yang ini. Sama, ceritanya masih sama. UI, ITB masuk semua jempolnya untuk UI dan untuk ITB. Oke, lanjut. Bismillah. Oke, jumlah seluruh kartu yang memiliki corak bunga. Jumlah seluruh kartu yang memiliki corak bunga. Tapi bunga itu tadi apa? Y kan ya. Berarti artinya kalian sudah mencari Y-nya. Aduh. Kalian cari Y-nya nih. Y-nya berapa? Nah, oke, kalian tadi punya apa tadi? X banding Y adalah 5 banding 6 ya. Sampai di sini. Nah, X banding Y kalian punya adalah 5 banding 6. Oke, tadi punya ini nih kalian. Oke, ini kita simpan aja dulu. Siapa tahu nanti pakai. Gitu ya. Sip. Karena biasanya pakai lagi tuh untuk soal-soal seperti ini di soal berikutnya itu. Oke, tapi di sini ada catatan katanya ya. Ternyata, mana tadi? Semua kartu yang memiliki corak garis ataupun corak bunga dihitung ternyata jumlahnya 60 sampai 90 dan jumlahnya itu genap ya. Jumlahnya itu genap antara 50 sampai 90. Oke. Berarti kalau kalian hitung ya, perhatikan teman-teman. Kalau kalian hitung semuanya itu harus di apakah coba ayo. Nah, gini kan. Kalau kalian hitung semua masih ingat ini nggak ya kalian? Kalau ada sebuah himpunan, oke, sebentar. Kalau ada sebuah himpunan gini, nah, gitu ya. Ini himpunan G, ini himpunan B,
garis dan bunga, berarti nanti jumlah seluruhnya adalah gabungan dari garis dan bunga itu adalah banyaknya anggota garis ditambah banyaknya anggota bunga kurangi dengan banyaknya anggota irisan garis dan bunga. Nah, gitu ya, berarti irisan dari G dan B. Gitu ya, yang ditanyakan tuh seluruhnya dulu ya, kita akan cari seluruhnya dulu. Ya, biar tahu jumlah bunganya berapa. Oke, kita cari berarti banyaknya bunga, banyaknya yang garis tadi X. Banyaknya yang bunga tadi Y. Banyaknya yang irisan bunga dan garis. Nah, apa nih kita terusnya? Boleh ya, tadi kalau kalian dapat tuh, tadi kalau di pernyataan pertama, ini ya, irisan tuh boleh pakai yang ini, 25x atau sepertiga ini, bebas yang mana ya. Nah, oke, jadi kita tulis ulang untuk pengetahuan tadi. G irisan B itu adalah 2/5x atau G irisan B itu adalah sepertiga Y. Nah, kalian terserah mau pakai yang mana. Oke, lanjut ya. Saya mau pakai yang X misalnya, berarti nanti 2/5x. Oke ya, ini biar aman, berarti jumlahnya kita jadikan bentuk X semua. Gitu ya, jadikan bentuk X semua. Oke, ini kita X tambah Y. Ya, perhatikan. Kalau kalian punya X banding Y-nya adalah 5/6, berarti artinya kalian bisa rubah Y dalam bentuk X. Gitu kan ya? Oke, berarti kan X per Y itu sama 5/6. Atau Y per X sama dengan 6/5. Gitu kan? Atau Y sama dengan 6/5X. Oke, sampai sini paham ya? Oke, paham. Berarti artinya kalian tinggal rubah Y-nya dalam bentuk X. Gitu ya, berarti ini sama aja. 6/5X kurangin 2/5X. Oke, ini sama aja 5/5X tambah 6/5X berarti 11/5X kurangi 2/5X jadi 9/5X. Jadi 9/5X. Oh gitu ya. Jadi totalnya G gabungan B adalah 9/5X. Oke, banyak yang salah. G gabungan B itu adalah X tambah Y. Nah ini yang salah. Nah ini salah. Gitu ya. Nah kenapa salah? Karena ada irisan dia. Jadi irisannya harus diikutkan. Oke, paham ya sampai sini ya. Dan ternyata jumlahnya dia itu ternyata antara berapa sih soal? Betul, antara 60 sampai 90, tetapi yang genap. Gitu ya. Berarti ini nanti jumlahnya itu G. G gabungan B itu antara 60 sampai 90. Oke, saya akan teruskan di sebelah kanan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah. Oke, berarti kalau saya tulis ulang, berarti nanti 60 lebih kecil dari 5/9X lebih kecil dari 90. Nah, gitu ya. Ini harus gimana nanti ini? Ya, kalian itu harus uh, apa ya namanya? Mendeteksi ya. Kalau kalian gini, teman-teman, X-nya ini ya, X-nya ini X-nya ini, sorry. Sorry. X-nya ini harus kelipatan 9. Ya kan ya? Oke. Saya kebalik ya. Harusnya 9/5 ya. Sorry. 9/5. 9/5X. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman di sini itu, nah, di sini itu kalian harus kelipatan 9 ya. Kenapa Mas kok harus kelipatan 9? Karena gini teman-teman ya. Misal ya. Eh, kita praktekin langsung deh. Kalau kenapa Pak harus kelipatan 9? Nah, ini 63. Nah, itu ternyata dengan 9x/5. Lah, kalau kelipatan 9, kita bisa dicoret. Nah, seperti itu. Jadi X-nya nanti ketemu. Gitu ya. Jadi X-nya nanti ketemu. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Oke. Sehingga nanti di situ nilai-nilainya lah kelipatan 9. Kelipatan 9 yang pertama di atas 0 lah 63. Gitu ya. Sehingga X-nya kalian dapat berapa nih X-nya? Nah, coret, gitu ya. X-nya jadi berapa ini? 7 gitu ya. 7 kali 3 berarti 9, 35. Berarti X-nya ketemu 35. Kalau X-nya ketemu 35, Y-nya dapat dong. Nah, kan X bandingnya berapa tadi? X bandingnya adalah 5/6.
Oke ya, tadi tinggal kali 5 kali 6. Berarti ini nanti bagi 5 dikali bagi 5, 7 kali 6 42. Nah, bisa ya. Lanjut. Di atas 63 berapa yang kelipatan 9 lagi? 72 ya. 72. 72 itu berarti register dulu biar nggak miring. Nah, 72 itu sama dengan 9 per 92 lagi. 9x per 9. Oke, kita coret lagi. Coret, coret. Jadi 8 ya nggak? 8 kali 5, 40. Berarti X-nya 40. Gitu kan? X-nya 40, Y-nya berapa nih? Y-nya 48 ya. Nah, Y-nya 48. Oke, sip, lanjut. Nah, oke. Udah ketahuan sih sebenarnya dari sini gitu ya, tapi saya sengaja lanjutin aja ya. Tapi kalau kalian lihat ini udah ketahuan ya, ini udah ketahuan mana jawabannya. Di sini adalah 81 sama dengan 9 per 5x. Oke, coret-coret. Nah, 9 jadinya enggak? 45 X-nya, ya nggak? 45, ya kan? Y-nya adalah apa tadi? 54. Oke, gitu ya. Sebenarnya kalau udah tahu sih, yang benar yang mana. Gitu ya. Yang mana, Mas? Kalau udah tahu, ya ini harusnya 72. Mana? 72. Loh, kenapa Mas kok tahu 72? Kan tadi dibilangin, ya, bahwa jumlahnya genap. Ya nggak? Nah, gitu ya. Jadi, yang benar yang ini, X-nya 40, Y-nya 48. Ya nggak? Tinggal yang ditanyakan yang apa? Yang Y kan tadi ya. Nah, tadi 40 deh. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Karena itu genap. Sehingga ini yang masuk. Nah, ini genap nih. Masuknya sih genap. Oke. Mantap. Gini. Jadi, kalau kalian mau cepat, sebenarnya tadi kalian nggak usah hitung 63-nya. Nggak usah hitung berapa 81-nya. Pokoknya yang kelipatan 9, tapi kenapa ya 72 kan? Ada di situ. Di antara 10 sampai 90. Gitu ya. Oke, tadi saya hanya untuk memperjelas aja. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, aman, aman. Habis ini saya geser dikit. Nggak kelihatan ya. Oke, aman, aman ya. Oke, saya tunggu sampai 3, 1, 2, 3, acukan jempolnya. Kalau nggak sempat SMS, nggak apa-apa, nanti saya share hasilnya. Oke, jempolnya. Oke, lanjut. Nah, pinterin. Yuk, lanjut. Ini dia. Ya, ini gampang, ini gampang. Ini termasuk soal yang gampang dan kalian bisa nyimpan waktu di sini. Esther bilang, ternyata polanya soal itu ada soal yang emang susah, butuh waktu lebih dari 2 menit, bahkan 3 menit. Ada soal-soal yang mudah, itu bisa kurang dari 1 menit, sehingga teman-teman bisa nyimpan waktu di situ. Ya, contohnya mana? Contohnya nomor 5. Nah, yuk. Nomor 5, ini kalian bisa nyimpan waktu 5 dan 6. Ya, dan ternyata di soalnya kayak gitu. Jadi dari 20 soal yang dibikin, baik PK ataupun PM, itu sebagian soal emang agak panjang, sebagian soal emang untuk nyimpan waktu. Ya, yang nyimpan waktu wajib benar ya dan wajib cepat. Oke. Yang berikutnya, yang soalnya butuh waktu banyak, ya itu yang nanti kamu bisa untuk nge-up skor kalian ya. Oke, yuk. Saya bantu-bantu kalian kerjain ya. Oke. Istilah Adi Budi Chandra Ganti dan Eko ABCDE ya, dan Fandi ABCDE ya, menyebutkan angka-angka. Mereka duduk melingkar menyebutkan angka-angka urut ya. Adi angka 1, Budi menyebut angka 2, dan seterusnya Chandra dan seterusnya gitu ya. Setelah Fandi menyebut angka 6, ya kan, terakhir Fandi ya, setelah Fandi menyebut angka 6, maka dilanjutkan Andi menyebut angka 7. Jadi muter ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 7, terus seperti itu ya. Oke, gitu. Pertanyaannya, siapakah yang menyebutkan angka 1000? Nah, gitu ya. Siapakah yang menyebutkan angka 1000? Tuh. Gimana caranya? Apa nih harusnya? Ya, boleh, boleh. Nah, ayo silakan, silakan. Oke, yang menyebutkan angka 1000. D. D itu siapa? Dadi. Oke. Yang lain? Ayo, Arik. Wah, Arik. Ya. Selamat datang di ITB ya, buat Arik. Oke, yang lain coba-coba yang menyebutkan angka 1000. Oke, berarti artinya orangnya ada 6 ya. Nanti A, B, C, D, F, A, B, C, D, F gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, oke. Satu ya, ya. Satu sampai tiga, 1, 2, 3. Oke, oke. Kita tinggal ya. Berarti kita cari sisanya ya. Berarti kita akan bagi 6 dan kita cari sisanya. Oke, tadi
Oke, kalau hafal sisa ya kita bagi biasa aja ya teman-teman. Ya kalau saya hafal nih 1000 bagi 6 tuh sisanya berapa ya? Pakai cara SD aja nggak apa-apa. Jadi kalian kalau kerjain gini nggak usah gengsi-gengsi pakai cara apa ya. Kalian ingatnya cara itu ya pakai itu aja gitu ya. Kan ada orangnya ada 6 kan, dibagi 6 aja. Berarti ini 1, 6 gitu kan ya. 40 bagi ini 6 kali 6 36 gitu kan ya. Kurangi gitu kan ya. 6 gitu ya. 0 gitu ya. Bener nggak sih? Oh salah, sorry, sorry, sorry. Nah, jadi 4 gitu ya. 40 bagi 6 6 6 kali 6 36. Sip, habis. Ini sisa. Gitu kan? Sisanya 4. Sisa sama dengan 4. Berarti sama aja. D, betul ya. Sisa 4, A, B, C, D. Oke, cakep. Oke, selamat Arik ya. Selamat datang di ITB. Oke ya, jangan nggak jadi nggak mau ITB ya. Maunya apa nih? Oke, sip, mantap ya. Kamu ya gitu aja ya. Jadi sisanya doang. Nomor 6, nomor 6. Oke, lanjut, 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 lanjut. Dalam satu permainan, Eko menyebutkan angka beberapa bilangan. Angka berapa yang disebutkan Eko pada putaran ke-38? Nah, ini hati-hati nih, ya. Ini gampang, cuman kadang-kadang ada suka kejebak ya. Putaran ke-38. Oke, saya kasih waktu setengah menit. Nah, ini karena ini cepat ya. Ini bisa cepat ya. Putaran ke-8. Oke, berarti yang dicari adalah putaran ke-8 ya. Oke, kalian cari putaran ke-8. Oke, dihitung yuk. Putaran ke-8. Coba saya tahu sampai 10. Nah, 30 mas, katanya 30 detik. Oke, coba kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yuk, 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 yuk. Cobain, 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 yuk. Nah, yuk. Yang pegang bolpen, yang pegang alat tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, Arik boleh coba lagi nih. Ya, sama ya ini ya. 1, 2, 3. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bahas ya berarti ya. Oke, putar ke 8 itu berarti gimana nih? Berarti 6 ya. Kok 6 sih? Ya 6 ya, benar ya. Nah, berarti putaran ke 37 dulu kan ya. 37 selesai. Ya, 27 ya adalah jawab. Adik D. Woi, cakep. Oke, berarti kan 37 kali 6 tambah. Nah, ekor itu kan berapa 5 tuh? Berarti tambah 5. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 2. Nah, sudah 2 itu ketahuan ya. 2. Nah, ini berarti 18 tambah 4. Berarti 1, 2, 2 tambah 5. Ya kan ya? Berarti 2, 2, 7. Oke, wah luar biasa. Bisa ya? Pintar kalian. 2, 2, 7. Bener. D ya. Luar biasa. Bisa, bisa ya. Ini jadi bisa buat nyimpan waktu yang ini. Oke? Bisa gampang. 1, sampai 3. 1, 2, 3. Aman. Lanjut ya. Lanjut Mas. Lanjut, lanjut, lanjut. Nanti soal gitu. Nah, yang ini sering keluar banget. Ini sering keluar banget. Tahun ini 2025 ini keluar, tetapi bentuknya berbeda, tetapi polanya sama. Tahun 2025 kemarin yang di bulan apa kemarin April ya. Di bulan April itu keluar itu bukan tentang ruangan, sebenarnya tentang lantai ya. Itu keluarnya tentang papan reklame. Jadi papan reklame dibikin kotak kayak gitu, tapi caranya dan penalarannya sama ya. Oke, coba 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 coba. Ayo ya. Saya bantu baca deh. Yuk, kamu baca ya. Yang langsung baca boleh. Seluruh bagian lantai, seluruh bagian lantai suatu ruangan pertemuan adalah 12 kali P. Jadi ukuran lantai itu adalah 12 kali P. P-nya tentunya nggak tahu berapa ya. Akan ditutupi sejumlah karpet berbentuk persegi. Karpetnya itu persegi, berarti ukuran panjang dan lebarnya sama ya. Karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar ruang pertemuan dan tidak boleh bertemuan titik. Berarti harus benar-benar pas teman-teman ya. Jadi harus benar-benar pas. Karpet dibeli dari grosir yang memperbolehkan pembelian karpet hanya dengan kelipatan 4. Harga tiap part karpetnya lah 600.000. Gitu ya. Jadi kalau kalian ilustrasikan, itu ruangan, gitu ya, di ruangan misalnya, gitu ya, ini 12, ini P, ini kotak, 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 itu harus pas. Nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang. Gitu
Ya, ini Azra baru datang, gitu ya. Nggak boleh ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Nah, itu kuncinya di situ, ya. Oke, selamat datang, Azra. Oke, saya akan langsung bergabung. Oke, di sini nomor satu yang ditanyakan adalah mana nih? Mana benar, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin ya, atau sampai yang mana yang benar, mana yang salah lah gitu ya. Pembelian dengan panjang sisi karpet 100 cm, jadi karpetnya itu panjangnya 100 cm akan ditempel, jadi ada ruangan gitu ya. Jadi karpetnya itu 100 cm, 100 cm, 100 cm gitu ya. Tapi P-nya, panjang ruangannya itu adalah 7,2 meter. Ini mungkin atau enggak? Gitu ya. Terus ini mungkin atau enggak, terus ini mungkin atau enggak, ini mungkin atau enggak. Kalian cek satu persatu. Gitu ya. Oke, mana yang benar, mana yang salah. Oke, oke, yuk, ada waktu 1 menit. Nah, mana yang benar, mana yang enggak, gitu ya. Sambil saya nyiapin, kalian boleh lakukan. Nah, sambil saya sedikit potret. Oke, oke, silakan, silakan. Oke, gitu ya. Nanti kotakannya seperti ini nanti. Ini hanya 12 meter. Nah, ini P meter, gitu ya. Terus nanti kotak-kotaknya itu ada di dalam seperti ini. Nah, gitu ya. Kotak-kotaknya ada di dalam. Ini persegi ya, gitu. Ini persegi sama semua. Gitu ya, kalian akan cari mana P yang mungkin dan mana luas apa ukuran karpet yang mungkin. Oke, saya hitung sampai 1 menit. Oke. Saya kasih clue lagi buat teman-teman yang mencoba ya. Ukurannya jadi sama, ini masih meter tapi di sini karpetnya senti ya. Teman-teman bisa rubah semuanya ke senti atau semuanya ke meter, mana yang teman-teman suka gitu ya. Oke, nanti kalian cek satu persatu ya, teman-teman nanti cek satu persatu berapa. Oke, gitu ya. Oke, saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum ada yang jawab. Saya hitung sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada. 1, 2, 3. Belum ada. Satu. Yo, bebas. Yuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin 1, 3, mungkin 2. Wah, cakep cari. Weh, cari. Ya. Cari lagi ngetren nih di dunia otomotif ya. Nah, cari Tigo. Oke, cari Tigo. Oke ya. Kita lihat. Kita itu dulu ya. Berarti yang pertama, kita cek yang pertama dulu ya, Sir ya. Nah, yang pertama kita cek. Oke, yang pertama kita cek, berarti ukurannya lah 12 meter. Saya jadikan ke senti semua ya, 12 senti. Sama P-nya adalah 72, berarti 720. Gitu ya. Dibagi, dibagi. Oke, dibagi mana? Dibagi dengan ukuran karpetnya, yaitu 100, 100. Oke, kalau kalian perhatikan, yang ini tidak pecah tapi yang ini pecahan. Ya, ini pecahan. Jadi kalau kalian hitung, ini hasilnya adalah 12 dikali 7,2. Jadi banyaknya karpet 12 kali 7,2. Jadi yang ini pecahan. Nah, ini pecahan. Jadi kalau pecahan nggak boleh. Nah, berarti satu tidak mungkin. Wah, jadi benar satu tidak mungkin. Oke, yang dua. Yang dua kebenaran sama 1.200 kali isinya adalah 840 gitu ya. Dibagi 12 120 dibagi 120 karpetnya ya kan ya. Kalau kita hitung ya kan ya, coret-coret jadinya hasilnya 10 dikali coret-coret 7. Oh, bulat. Nah, bulat, nggak pecahan ya, betul berarti mungkin. Wah, jadi kayaknya benar di chat. Oke, lanjut. Tiga. Oke ya, berarti yang tiga adalah ini berapa, 1.200 lagi kali ini adalah 950 dibagi 150 dibagi 150 ya kan. Kalau kalian lihat nih, coret-coret 8 ya jadinya ya, jadi 8 ini coret-coret pecahan ya. Nah, 8 ini sekitar berapa nih, 6, sekian ya. Nah, 6, sekian, 6, sekian baru lagi gitu ya, ini pecahan. Oke, nggak usah sampai selesai, nggak apa-apa. Cip, berarti salah. Berarti tidak mungkin, mungkin. Berarti ini tidak mungkin, mungkin, tidak mungkin. Weh, jadi benar. Yo, 6,3 ya. Oke, 6,3. 6,333 terus gitu ya. Cip, gitu. Oke, Ter. Luar biasa. Gitu ya. Oke, mantap. Oke, luar biasa. Oke, jadi mau kemana, Ter? Terutama ITB, UGM, ETU, atau mana, Ter? Oke, saya doakan terima ya. Oke. Saya perhatikan 1, 2, 3, lanjut. Nah, oke, nomor 7 sampai
10. Oh sama, ini sama. Yuk. Ini yang tadinya harusnya kalau tadi bisa, nomor 7 bisa, harusnya 8 bisa. Ini lumayan banyak ya. Jadi soal ini lumayan dipakai banyak soal nih. 7 sampai 10 berarti 4 soal. Ya, jadi sayang kalau kalian tidak bisa. Kemarin ada juga soal seperti ini juga kurang lebih untuk 3 sampai 4 soal juga ya. Oke, coba lanjut. Tadi kalau kamu bisa tadi harusnya bisa. Yuk yang lain. Ada April, oh Mbak April ini ya. Kayaknya Mbak April paling pintar di sini ya. Oke. Oke, ada Cherry, ada Azra. Oke, Azra baru datang, langsung boleh coba Azra. Ya, terus ada Diera. Ayo, Der. Ayo, Diera. Mana ada Diera tadi? Ya, ada Zakwan. Zakwan. Oke. Nomor ini, analogiknya sama ya, seperti kayak tadi ya. Cuman yang di sini diketahui luasnya. Nah, ini diketahuinya adalah luasnya. Jadi kalau luasnya, kamu harus tahu sisinya. Ya, oke. Oke, ada udah jawab. D. Wah, yang lain coba yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Oke, kita tunggu. Ya, Arif udah jawab. Oke, satu, dua, tiga. Ada yang tadi siapa nih? Ada Tata. Oke, ada Tata. Oke, lanjut. Saya hitung sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, mulai luas karpet yang mungkin. Jadi luas karpet. Ini yang diketahui luas karpet yang mungkin yang mana gitu kan? Kalau di sini kan karpetnya itu persegi. Berarti kalau persegi luasnya satu, gitu ya. Berarti sisinya satu dong, ya. Berarti ini sisinya satu. Berarti sisinya berapa nih kalau luasnya 2,5 sisinya? Sisinya adalah berapa 2,5 itu berarti berapa nih? Iya, betul ya. Oh, betul belum jawab ya. Berarti kan itu cari perkaliannya ya. Perkaliannya itu berapa gitu ya. Oke. Gitu ya. Kayak ini nih. Ini harusnya bukan 2,5 ya. Harusnya ini salah ini. Ini harusnya 2,25. Ini maaf. Nah, ini boleh sih tapi ini nggak pas. Ini harusnya 2,25. Nah, ya, ini salah. Harusnya 2,25. Oke, gitu ya. Sehingga nanti karpetnya adalah 1,5. Nah, gitu. Ya. Lanjut. Yang ini. Nah, ini sisinya berarti 2. Oke. Yang ini sisinya berarti berapa? 2,1 ya. 2,1. Yang ini sisinya berapa nih? 2,4 ya. Jadi akarnya ya. Di sisi ini kan luasnya kita tahu. Oke. Ya, berarti kan di sini katanya P-nya itu adalah 9,6. Ya udah seperti kayak tadi, ya, seperti kayak tadi kita cek yang bisa dibagi. Oke, yang A. Ayo, loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Oke, kita cek yang A dulu ya. Yang A. Ah, 9,6. Oke, ada jawab juga lagi nih. Yuk, coba jawab lagi siapa? Eh, cari oke, cari kita cek cek. Berarti 12, berarti kita kan udah senti, ada senti semua nggak apa-apa. Udah meter, berarti meter semua ya. Berarti 12 kali 9,6 dibagi satu dibagi satu. Ya nggak? Ini kan pecahan yang ini ya. Ini pecahan. Nah, pecahan. Maksudnya pecahan gimana mas? Pecahan misalnya ada yang pecahannya, ini pecahan. Nah, gitu ya. Berarti ini bukan. Nah, nomor satu jelas bukan. Oke, yang nomor dua. Yang nomor dua berarti 12 dibagi 1,5 terus dikali 9,6 dibagi 1,5. Gitu kan ya. Yang ini sih nggak pecahan yang ini. Ya, yang sebelah ini nggak pecahan nih. Gitu kan. Ini 8. Tapi yang ini kan pecahan. Ya kan. Ini juga nanti bentuknya pecahan. Oke. Berarti dia bukan juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak sampai selesai nggak apa-apa. Pecahan. Berarti artinya dia bukan. Oke. Yang C coba. Yang C. Yang C berarti 12 dibagi 2 dikali 9,6 dibagi 2. Ini pecahan juga ternyata ya. Kan kalau dibagi pecahan hasilnya ya. 4,8. Ini pecahan juga. Berarti bukan. Nah, ya kan? Jadi cari yang enggak pecahan. Oke, kita lanjut. Yang D, coba. Yang D. Yang D itu berarti 12 dibagi 2,1 udah masih pecahan itu. 9,6 dibagi 2,1 gitu ya. Itu juga pecahan. Ya kan? Itu dua-duanya pecahan. Nah, hasilnya itu dua-duanya pecahan. Berarti bukan juga. Wah, pecahan. Berarti artinya harusnya E ini. Kalau E sampai enggak, wah, berarti salah soal tadi ya. Oke, kita cek coba. Oke, yang E.
Yang E berarti 12 dibagi 2,4 dikali 9,6 dibagi 2,4. Oke, berarti artinya berapa nih? Hmm, oke, 5 ya. 5. Nah, dikali dengan 4. Nah, oh, nggak benar ya. Tidak salah. Berarti ini benar. Oke, sip, saudara-saudara. Berarti ini benar. Oke, gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Betul. Nah, gitu ya. Yang satu apa Mas? Artinya jumlahnya itu loh. Ya, jumlah karpetnya ke kanan dan ke kirinya itu kalau ada kesat berarti jumlahnya tadi tidak pas genap. Karena dia nggak boleh motong dan nggak boleh tumpah titih. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, Alif dikit lagi nih. Nah, kurang dikit lagi nih. Oke. Lanjut. Ya, paham kan nih? Kalau paham saya lanjutin. Satu, dua, tiga. Lanjut. Ya. Bilang. Oke. Luar biasa. Kalian malam-malam jam 8 sampai nanti jam 10 kurang gitu ya. Kalian boleh pakai laptop sampai jam berapa ya? Jam 10 ya. Lanjut ya. Lanjut. Bismillah. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini gampang ya harusnya ya. Ini masalah harga-harga ini harusnya nggak susah sih. Diketahui P-nya adalah 10,8 dan panjang sisi kartunya adalah 120 cm, maka minimal total yang dibeli berapa? Ini harusnya nggak susah. Ya, ini kita bahas saja ya. Saya pikir nggak susah karena sudah diketahui tinggal cari harganya aja. Jadi kita cari banyak karpet dulu ya. Berarti banyak karpetnya akan kita cari dulu. Nah, banyak karpetnya ada berarti 12 meter kali P-nya adalah 10,8 meter. Berarti ini sama aja dengan 100.200 meter kali 1080 cm, maaf, centimeter ya, maaf ya, sentimeter gitu ya. Terus dibagi dengan karpetnya itu sisinya adalah 120. Ini juga bagi 120. Jadi artinya hasilnya sama aja dengan 10 gitu ya. Yang ini adalah 9. Oke, berarti 90 karpet. Nah, ya nggak? Tetapi dia boleh beli itu tuh, belinya itu hanya boleh kelipatan 4. Ya nggak? Gitu ya. Berarti kelipatan 4 itu berapa tuh boleh belinya? Ya. Apakah berapa gitu ya? Jadi sekitar kalau 20 kali 4 8 ya kan? Berarti 23 ya. Berarti ini 23 paket kan? 23 paket. Ini nggak kan kalau 23 kali 4 92 ya. Lebih sedikit nggak apa-apa. Tuh ya. Berarti 23 paket belinya. Berarti harganya ya udah kali-kalikan. Harganya berarti berapa berarti? 23 paket, satu paketnya harganya 600.000. Nah, ya nggak? Berarti harganya adalah 1 juta, 1 juta 13 juta 800 ya. 88 ya betul. 13.800.000. Oke, tip mantap. Ada nggak? Ada. Oke. Nah, kalau ada yang gampang saya ngerjain ya. Kalau ada yang susah kalian aja yang ngerjain ya. Ngerti ya? Ngerti Mas Yo? Saya minum dulu sebentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Lanjut. Nah, ini dia. Satu lagi. Oke, satu lagi buat teman-teman. Coba diketahui. Apa nih? Nih. Diketahui jumlah karpet di luar 72 buah. Jumlah karpetnya 72. Panjang sisinya adalah 100 cm. Maka nilai P-nya berapa? Nah, kalian cari nilai P-nya ya. Karpetnya udah ada 72 buah. Sisinya karpet adalah 100 cm. Berarti artinya karpetnya itu 100 cm kali 100 cm. Gitu ya, 100 cm kali 100 cm. Lah, P-nya berapa? Ini udah dijawab nih. 600, mantap. Jadi, Erik, jawab Erik. Teman-teman lain, ayo, teman-teman yang lain. Oke, ini lagi pada di asrama kan ya, kalian ya. Oke, lanjut, lanjut. Yuk, coba, udah ada yang jawab, jadi kita bahas aja ya. 6 kan, oke. 6 kan meter, 6 kan meter. Apa itu maksudnya? 6 kan meter. Oh iya, ya, 6 meter ya. Oke, Hmm, kita masukin ya. Oke, yuk, kita cek ya, tadi ya. Kan 12 meter kali P meter. Gitu kan ya. Terus kalau kita ganti sama dengan 100.200 kali 100 P, boleh lah gitu ya. Nah, jadi senti semua maksudnya ya, jadi senti semua nih. Berarti ini sentimeter, juga sentimeter. Oke,
Kenapa jadinya? Karena biar gampang nih, karena ini mau dibagi ya. Dibagi berapa? 100. Ini bagi juga 100. Gitu ya. Oke. Nanti ini jumlahnya harus 72. Oke. Berarti ini jadinya 12. Oke, ngerti ya? Ini coret-coret, ini coret-coret, tinggal P. Berarti kali P. Oke. Berarti P-nya adalah 72 dibagi dengan apa nih? Bagi dengan 6. Oke, bagi 6. Bagi 12 nanti ya, bagi 12. Bagi 12. Berarti P-nya adalah 6. Ya udah, P-nya 6 aja. Gitu ya. Sip, yap, betul betul. Tadi, nah, karena ini esai ya, jadi nanti apakah ada esai mas? Ada, tapi esainya itu esai singkat aja, yang nggak yang panjangnya kayak gini doang nih. Nah, misalnya 10 gitu ya, jadi betulnya gitu tuh. Bisa ya, bisa. Gampang ya, gampang. Nah, lanjut. Nah, ini masih soalnya sedang lah ya, susah-susah amat. Oke, satu, dua. Ah, ya ini bagus nih soalnya. Ya, oke, tapi soalnya bikin saya uh, ralatnya ada salah ketik ya. Harusnya 125 pi per 4. Nah, saya ingat ya. Oke, ini harus 125. Oke, yuk kita bantu baca ya. Kita baca. Sebuah biang lala pusatnya 0,0. Ya, sebuah biang lala pusatnya 0,0 di sini ya. Oke, berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Berarti ini ke sini 35. Oke, terus setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah ke dari titik D gitu ya. Terus dalam waktu 5 menit penumpang sudah menjalani sepanjang ini gitu ya. Oke, sebuah lampu dipasang pada biang lala. Oke, berarti kita tambah lagi ya. Berarti artinya setiap 5 menit, nah, 5 menit dia biang lalanya mencapai jarak 125 pi per 4 meter. Nah, gitu ya. Oke, berarti kalau kita cari kecepatannya, P yang kalah adalah 125 pi per 4 dibagi seluruhnya adalah 5. Nah, gitu ya. Jadi, kecepatan kan gitu ya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Berarti sama aja. 125 bagi 5, 25. Berarti 25 per 4 pi. Gitu ya. Meter satuannya per menit. Nah, berarti 1 menitnya mencapai 25 per 4 pi. Gitu ya. Sip, itu dia. Ini gambarnya nih kalau saya kalau kurang jelas ya. Berarti nanti teman-teman ini jaraknya kan tadi 35 ya, berarti sini tinggal 25. Nah, gitu ya jaraknya dari situ tinggal 25 karena bawahnya sudah 10. Pertanyaannya biar Allah berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, pertanyaannya dalam satu putaran berapa menit? Ya udah, kita cari satu putaran itu berapa. Oke, mau dicoba dulu? Boleh deh, saya kasih waktu ya. Saya minum nih. Oke, oke, lanjut. Oke, main dulu nih, cobain, cobain, cobain. Biar seru kalian cobain ya. Biar seru kalian cobain sambil saya benerin ini. Tadi pasti ketik agak keliru ya. Nah, oke, cobain dulu, cobain dulu. Oke, tadi udah pada pinter tuh. Yuk, yang lainnya ikut berpartisipasi yuk. Nah, jawab yuk. Oke, saya sambil benerin ini ya. Oke, tadi 125 pi per. Nah, oke. Nah, ada Prota berjawab nih. Nah, kita juga berjawab. Jawab, jawab, ya. Tata belum jawab, ya kan? Oke, oke. April belum jawab. Oke, siapa lagi nih yang belum jawab nih? Kita absen satu-satu yang belum jawab ya. Oke, Mas jawab tapi nggak selalu boleh ya. Oke, Jari udah jawab, Arif udah jawab. Oke, oke, saya gedein ya. Ini tadi 25. Oke, sip. Oke, saya tutup sampai 10. Satu, dua,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pertanyaannya dia berputar satu putaran waktu butuh berapa menit? Oke, berarti artinya kita butuh tahu satu putaran itu berapa, ya. Berarti satu putaran, oke, satu putaran itu sama dengan satu kelilingnya kan? Nah, satu putaran satu keliling ya, satu putaran satu keliling. Satu putaran satu keliling itu berarti satu keliling itu berarti 2 PM. Nah, ya kan ya? 2 PM. Oke. Artinya 2 kali pi R-nya berapa? 25 ya kan ya? R-nya 25. Oke. Berarti artinya satu putarannya adalah 50 pi. Nah, gitu. Oke. Sekarang waktunya. Waktu. Waktu itu kan sama aja jarak S dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 50 pi. Nah, kecepatannya ya tadi kita udah hitung, ya kan, yaitu 25 pi per 4. Ya nggak? Berarti sama aja pi-nya saya coret, gitu kan. 25-nya juga saya coret, sama 50, ya kan ya. Jadi tinggal berapa ini? 2, ya kan ya. 2, berarti artinya tinggal 2 kali 4 ada 8. Oh, berarti 8 menit, saudara-saudara. Ya, sip, mantap. Oke, 8 menit, mana 8 menit? Itu dia. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, itu kayak gitu tuh cara-caranya ya. Nanti kamu jawab ya, yang soal ini 11, 12, ini 4 soal juga nih, satu cerita ini. Jadi kamu jawab untuk yang soal berikutnya ya. Oke, jangan kalah sama teman-teman Gorontalo. Teman-teman Gorontalo sekarang les di Neutral ada 40 orang juga ya. Jadi sama eh, barengan juga kayak kalian. Jadi mereka udah nyiapin juga. Yuk, nah ini Serpong, Pekalongan, Gorontalo lagi berlomba-lomba ya. Ayo, siapa yang menang? Yuk, semoga kalian pemenang ya. Oke, lanjut ya. Satu, dua, tiga. Lanjut tadi ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 ya ini. 12, Mas. Nomor 12. Oke, nomor 12. Ceritanya masih sama. Ceritanya masih sama. Ini saya edit lagi ya. Nah, ini ada yang salah dikit. Yang tadi ya. Oke, ini yang salah tadi saya hapus dulu. Teman-teman boleh baca deh, ya. Yang sudah baca boleh kerjain. Nah, ini soalnya harusnya tadi 125 pi per 4. Hmm. Oke, apa nih ceritanya nih? Pada suatu saat, nah, apa nih? Pada suatu saat seorang berada di titik B. 20 menit kemudian berada di titik yang jarak ke garis C adalah wah B ini maksudnya ya. Pertama, dia ada di titik B, gitu ya. Setelah 20 menit dia ada di mana, terus jarak dengan garis C-nya itu berapa. Nah, gitu loh. Misalnya ini titik B nih. Terus 20 menit muter-muter-muter-muter gitu ya. Dia ketemu nih di sini misalnya. Misalnya di sini, jarak dari ini ke sini itu berapa, gitu ya. Atau misalnya di sini misalnya. Nah, misalnya di sini jaraknya ini ke sini itu berapa, gitu loh. Ya. Berarti artinya kalian cari dulu tuh 20 menit itu dia dapat berapa tuh, eh, berapa putaran. Dia akan ada di mana, gitu ya. Oke, saya hitung. Cobain nggak nih? Cobain nanti bahas ya. Harusnya bisa nih, nggak susah ya. Oke, saya kasih waktu deh buat teman-teman. Biar nyobain. Ya, satu, dua. Oke, cobain. Nggak susah. Ini kitaran eh, nggak nyampe 1 menit lah harusnya ya. Soal ini ya. Soal ini harusnya nggak nyampe 1 menit. Karena ini nyambung dengan yang tadi. Cirinya apa caranya? Eh, Kalian hitung dulu 20 menit itu berarti berapa pi gitu ya. Nah, nanti dia posisinya di mana? 25. Oke. Kayaknya iya sih, tapi belum tahu ya. Kita coba ya, Timur ya. Kalau udah ada yang jawab, oke. Timur akhirnya jawab juga. Mantap ya. Oke, kita hitung ya. Oke, 20 menit ya. Ya, tadi kalau 1 menit, hmm, 1 menit, tadi berapa tuh? Kalau satu putaran, oke. Satu putaran 8 menit. Nah, gitu ya. Satu putaran 8 menit. Kita hitung tadi ya. Oke, kita hitung. Kalau 8 menit, ya nggak? 8 menit itu sama dengan satu putaran. Kalau 16 menit, ya nggak? Berarti berapa putaran? Dua putaran. Kalau 20 menit, ya tambah kan ya. Berarti 2,5 putaran, ya nggak? Nah, gitu. Ya nggak?
Betul ya, sama kan? Dua setengah putaran itu ada di mana berarti posisinya dia? Ya kan? Satu putaran ada di sini, dua putaran ada di setengah putaran. Karena di D. Nah, akhirnya dapatlah dia. Berarti posisinya sekarang ada di D. Dan D itu jaraknya berapa? Ya udah benar ya jaraknya di kesini tadi ya 25 kan jarak dari garis AC ya nggak garis AC kan ini. Gitu ya ke sini 25. Gitu ya. Immortal cakep. Oke, berarti adalah jaraknya 25 meter. Bisa ya? Mantap. Oke, sip. Gampang kan? Gampang tuh. Sip, gitu ya. Mas, kalau saya mau pakainya, saya hitung dulu, Mas. Nah, dulu itu berapa pin dan sebagainya saya bagi gitu. Boleh, boleh, boleh aja. Gitu ya. Bebas caranya. Satu, dua, tiga. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke. Gitu ya. Oke, oke, oke. Kita lanjutin. Ini, ya ini. Ini dia. Yuk. Ceritanya masih sama. Yang ditanyakan mungkin agak sedikit berbeda. Oke. Yang ditanyain apa nih yang saya tanyain adalah misalkan QR adalah tiang yang tingginya 5 meter ya. Di sini ya ada QR tuh ya. Tiang tingginya 5 meter. Jarak terjauh lampu dengan titik Q. Jadi kan tadi mau dipasang lampu nih ceritanya ya. Mau sebuah lampu dipasang pada satu titik. Jadi lampu tuh nggak tahu bisa di sini, bisa di mana aja lah gitu ya. Terus ini ada titik Q di sini. Ada titik Q. Terus lampunya tuh paling jauh tuh ada di mana? Nah, gitu loh pertanyaan. Lampunya itu paling jauh itu ada di mana. Nah, pastinya harusnya kalau paling jauh itu ada di sini nih. Nah, ya enggak? Nah, di sini nih. Gitu. Oke ya. Jadi saya kasih clue deh. Nah, saya kasih clue nih. Yuk, saya kasih sini. Tetetetet. Harusnya ada di sini. Gitu ya. Melewati dua jari-jari. Harusnya dia pasti akan paling jauh. Gitu ya. Oke? Oke dong. Bisa ya? Bisa. Coba ya. Cobain ya. Sambil saya ngeralat ini lagi ya. Ini pas ketik tadi segala. Kalian cobain dulu. Cobain dulu. Cari yang titik paling jauh. Carilah titik terjauhnya. Berapa? Nah, oke. Tingginya 5 meter ya. Tingginya 5 meter. Itu yang kasih clue tuh. Pasti melewati ini nih. Sini nih. Berarti kalian udah tahu ininya. Nah, tinggal kalian cari ininya. Gampang. Ya, ayo. Ini gampang banget nih. Ya, maksud. Gampang banget gitu ya. Oke. Bisa lah insya Allah ya. Gampang banget sih. Ya, cuman tapi kalau udah tahu, udah kelihatan tuh bisa. Cuman kalau belum kalian gambar, biasanya dia agak susah. Kalau kalian gambar, kontras itu baik kelihatan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, coba ya. Kita gambar pasti. Jadi kalau kalian lihat, berarti lampunya itu kan akan ada di sini. Ini lampunya enggak? Nah, gitu ya, lampunya akan ada di situ tuh. Lampunya terang beneran ya. Jadi kalian akan mencarinya pekinya nanti. Ini kan panjangnya 25 juga ya kan? 25. Oke. Berarti kalian akan mencari panjang pekinya. Oke. Jadi kalau saya gambar, teman-teman, ini sebenarnya kalau saya tarik garis di sini. Oke. Ini ke sini. Ya enggak? Saya kasih titik apa ya namanya ya? Misalnya ya. Nah, ada titik. Jadi kalau saya bikin seperti ini. Ada segitiga. Oke. Ada lagi di sini. Oke. Ini ada lagi di sini. Oke, gitu ya sebenarnya ya. Ini adalah titik P, ini adalah titik E, ini adalah titik Q. Oke. Terus ini ke sini adalah 40, ketahuan 40. Ini ke sini adalah ketahuan 25 tadi kan. Terus ini ke sini tadi 25 tambah 5 berarti ya 30. Oke, kan 25. Ini kan karena ini 5 berarti sini tinggal tambah 5. Oke ya. Tadi pakai Pitagoras Mas Bro. Ya nggak? Nah, sibu-sibu 30, 40, 50 nih pasti Pitagorasnya. Kan kalau pakai Pitagoras kan 3, 4, 5 ingat ya? Ya di Pitagoras tuh. Kalau kalian ingat kalian cari pakai Pitagoras biasa ya. Tapi kalau ingat ya ini 3, 4, 5. Oke. Terus udah selesai. Berarti ini kan lampunya ada di sini nih. Lampunya ada di sini. Ini lampu nih lampu nyalanya ada di sini. Teng, 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 teng. Gitu kan? Berarti artinya
Ini saya titiknya titik apa ya? Kasih titik eh, O O X ya, titik atau titik I boleh. Nah, dia berarti saya kan Q. Nah, ya kan Q-nya berarti 50 tambah 25. Berapa? 75. Selesai. Nah, bisa ya? Gitu, Mas Bro. Oke, bisa? Bisa. Insya Allah. Ya. Saya hitung sampai tiga. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Satu, dua, tiga. Lanjut masih. Nah, mana lagi? Itu nih. Oke, ini masih sama dengan ceritanya ya. Ini banyak juga ini ya. Oke, sekarang berubah ceritanya yang ditanya ini ya. Ceritanya kalau berubah ceritanya berubah. Pada saat jarak lampu titik Q mencapai titik terpendek, maka panjang bayangan QR berapa? Ya, saya bantu deh. Nah, saya bantu menggambar. Nanti kami hitung deh ya. Kalian hitung. Iki, ini. Saya tarik ke sini kan. Ke sini sini. Seret. Nah, gitu ya. Lampunya berarti tertekan berarti di sini. Lampunya ada di situ. Oke, ngerti ya? Oke, ya ini berarti ada segitiga nih. Ya, berarti segitiga ini kalian bisa pakai kesebangunan. Kesebangunan seperti ini ternyata kemarin teorinya juga dikeluarin ya. Jadi soalnya pakai kesebangunan seperti ini, tapi beda soal, tapi keluar juga. Jadi gini, ini kalau kalian gambarin lagi segitiga. Oke, saya akan gambar segitiganya. Oke, saya lagi gambar segitiganya. Oke, sip seperti ini ya. Terus lampunya ada di sini. Ini lampunya. Saya tarik sini. Oke, berarti ini P misalnya, gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini R ada di sini. Ini ada titik R. Ini adalah kalimat. Oke ya. Ini ada titik Q di sini. Oke. Terus mana lagi? Hmm, ini ke sini panjangnya 40. Oke, di sini panjangnya 40. Lagi ini ke sini panjangnya X. Oke, ya. Saya kasih aja X misalnya. Ini ke sini panjangnya X. Terus mana lagi yang dikasih tahu? Hmm, 40 mana lagi ya? Ini ke sini tingginya. Nah, tingginya ke sini. Saya taruh juga. Yaitu 35. Oke. Yang dicari apa? Panjang bayangannya. Ya. Panjang bayangannya itu apa nih? Berarti IR-nya panjang bayangan berarti X-nya ini. Nah, gitu ya. Berarti sama aja yang dicari adalah X-nya berapa sih? Nah, gitu Mas Bro. Oke. Berarti pakai kata bangunan. Ada segitiga kecil yang ini, ada segitiga yang besar yang ini. Kamu bandingkan. Oke. Berarti kalau kita bandingkan segitiga kecilnya X, ya kan, bandingin dengan segitiga besar ya, yang ini semua berarti sisinya ya kan, berarti sisi bawah banding sisi bawah. Oke, paham ya? Berarti ini X berbanding seluruhnya sini, berarti apa? 40 plus X. Oke, sama dengan terus sisi yang tinggi ya, yang tegaknya, oke, sisi yang tegaknya, sisi tegak ini dibandingkan dengan sisi tegaknya lagi, berarti akhirnya 5 berbanding dengan 35. Oke, udah habis ini tinggal kerjain, ya kan ya. Dibagi 5 habis, dibagi 5, 7. Oke, kita sekali silang. Berarti 7X sama dengan 40 ditambah X. Gitu ya, berarti 6X sama dengan 40. Gitu ya. 6X sama dengan 40. Kalau 6X 40 ya ketemu berarti X-nya aja nggak? X-nya berarti 40 dibagi 6. 40 dibagi 6 itu berapa? 6, sekian ya. Atau 62 per 3. Oke, ada nggak 63? Oh, ada masih. Nah, gitu ya. Sip. Berarti ini 63. 63. Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Sabtu ada kedinasan. Oh, Sabtu ada kedinasan. Oke. Besok ada kedinasan ya. Besok ada kedinasan seminar di Zoom. Oke. Iya, ada mana nih? Oke. Oke, ada pertanyaan dulu kan nih sampai sini, saudara-saudara. Nah, oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Aman? Kalau aman saya lanjut. Aman ya? Aman, Mas. Oke, lanjut, lanjut. Yang ini sih nggak susah harusnya ya. Yang susah ada nggak? Susah lagi. Sama sih. 18. Oke, udah ini nggak apa wes. Ini harus bisa deh ya. Karena ini nggak susah, teman-teman. Ini saya bilang ini bisa untuk mencuri waktu atau menyimpan waktu gitu ya. Ini untuk menyimpan waktu kalian. Oke, di kalian biasanya kan soal yang susah tuh, gitu ya.
Nah, soal yang seperti ini kalian bisa gunakan untuk menyimpan waktu. Oke, tabel berikut merupakan hasil produksi kacang di Kecamatan Gamping dalam 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025. Dalam 4 daerah, ya, daerah A, daerah B, C, dan D, gitu ya. Tabelnya di bawah ini. Rata-rata produksi kacang B dalam 3 tahun adalah, kan gampang kan ya, tinggal nyari aja ya. Oke, bisa ya ini ya. Ini saya pikir kalian nggak ada masalah. Ini rata-rata kacang B berarti rata-rata B. Itu aja kan rata-rata berarti ya 375 ditambah 375 ditambah 385 dibagi 3. Oke, kalau kalian lihat ini sebenarnya adalah ini sama 37 cuma ini pilihan 10, berarti tinggal 10-nya aja bagi 3. Bagi 3 itu sekitar 3,3, berarti 375 tambah 3,3, berarti rata-ratanya akan ketemu 378,333 dan seterusnya. Nah, ini dia rata-ratanya. Ya, oke, gitu ya. Oke, kita cek mana yang benar. Di atas 300, betul ya. Oke, di atas 300, di atas 300 sampai 300, oke, berarti ini betul, ya kan? Di atas 300 ini salah, ya kan ya? 376 tepat, salah. Di atas 379 salah, ya kan? Di atasnya salah. Oh, berarti cuma A yang benar. Ah, gitu doang ini ya. Yang cuma waktu kan? Betul, ini untuk nyimpen waktu. Ya, jadi ada soal-soal yang memang digunakan untuk nyimpen waktu. Oke, jadi kalau kalian mau ngerjain, saran saya kalau kalian bisa tracing dulu ya, kalau kalian mudah kalian trace, oh ini mudah, kalian pasti bisa jadi dulu set udah nyimpan waktu, nanti sisanya untuk soal-soal yang lain ya. Kemarin ada kakak kelas, dia nggak nge-trace gitu ya, jadi pas kebetulan dapat soal awal-awal itu udah susah semua tuh, dia kehabisan waktu di situ sehingga 10 soal lebih dia nggak kerjain gitu ya. Oke, yuk lanjut ya. Sama ya, soalnya sama berdasarkan informasi di atas pernyataan di ini yang benar yang mana ya, jadi cari yang benar yang mana. Oke, kita cek ya. Produksi kacang pada tahun 2000 akan meningkat, nggak tahu itu kan baru prediksi ya, prediksi kita nggak tahu, jadi kita coret aja. Produksi tahun 2026 daerah C meningkat, sedangkan pada tahun 2000 pada tahun yang sama daerah D menurun, nggak tahu juga ya. Nah, kali itu berupa prediksi ya, kalau yang masih berupa prediksi-prediksi kita abaikan. Oke. Rata-rata produksi kacang 2023 sampai 2024 A adalah paling besar di antara yang lain. Apakah A paling besar? Coba ya. Rata-ratanya apakah paling besar? Kita cek. Ini kan 375, 380, 385. Oke. Di sini dibanding yang B, emang iya. Ya, kan ini 375, 375, 385. Oke. Tapi dibanding yang C, ternyata ini C lebih besar. 385, 389, 385. Ya enggak? Ini semua angkanya lebih besar daripada angka yang A. Otomatis C lebih besar. Ya, berarti salah. Ya, ini salah. Karena dia C lebih besar dari A. Oke. Rata produksi 2005 C paling besar di antara yang lain. Benar nggak C yang paling besar? Kita cek. Tadi C lebih besar dari A ya. C lebih besar dari A. Kita cek yang D. Ya, maaf. Yang D. Betul. Ya, D 340, 349, 360. Sedangkan C 38 ke atas semua. Ya, berarti betul. Oke. Ini betul. Oke, ini salah karena pasti. Nah, berarti yang betul ya. D. Cepet kan? Nah, ini untuk nyimpan waktu lagi. Gitu ya, jadi ada yang memang gunanya untuk nyimpan waktu. Lanjut. Nah, yang ini. 17. Sebuah piramida berbentuk 5 segi 4 A, B, C, D, ya. Beralas persegi, kita percaya. Alas piramida berbentuk persegi, alasnya panjangnya 12 meter. Sedangkan tusuk tegaknya 10 meter. Semua sisi piramida kecuali alas akan dipasang lampu berwarna merah, hijau, dan kuning. Ya, kayak traffic light. Masing-masing lampu memiliki ukuran yang sama. Ukurannya sama lah pokoknya gitu ya. Pemasangan lampu memiliki aturan hanya 3 lampu yang bisa dipasang per meter persegi. Jadi per tiap meter itu hanya boleh pasang 3 lampu gitu ya. Oke, pertanyaannya maksimal yang bisa dipasang di piramida ya, sebenarnya kalian tinggal cari luas dinding ya nggak. Kalau digambar kan begini ya piramidanya. Oke, 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 oke. Gini kan ya piramidanya kalau gambarnya. Biasa geser.
berapa ini ya? Oke, yang ini adalah 12. Ini 12 sama ya. Sama. Yang ininya adalah 10. Oke, gini ya. Berarti kita mencari luas dindingnya. Kalau dindingnya dibongkar, kalian bongkar nih dindingnya berarti kan seperti ini, ya. Berarti ini adalah 12, ya kan? Oke, terus ini ke sini kita kali-kali, kita kali-kali luasnya. Berarti ini ke sini 6, ya. Ini ke sini 10. Oke, ini pakai Pitagoras lagi nih. Ini 10 ini berapa? 8. Ah, harus bisa Pitagoras ya. Nah, langsung sekelas kalian tak lewat Pitagoras ya. Oke, berarti luasnya, luas dinding, luas dinding. Kan ada 4 tuh. Berarti 4 kali luas segitiga, yaitu setengah kali alas. Alasnya 12, tingginya 8. Gitu ya. Sip. Berarti itu luas dindingnya. Oke. Oke. Berarti nanti akhirnya ya udah coret-coret aja deh. Coret-coret ya kan. Jadi berapa? 2 ya kan. Oke, bener nggak sih? Udah ya, udah bener semua ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, berarti 2 kali 12, 24 kali 8. 24 kali 8 berapa? 144 ya. Hmm. Oke. Ya. Oke, 144. Mantap. Bener nggak? Saya jadi dong. Ya. Salah jalan. Intinya oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Jumlahnya jadi berapa tuh? 3, 2, 16, 192. Ya, mas dirinya 192. Gitu ya. Oke, sip. Yang ditanyakan kan banyak lampunya, ya kan ya? 192. 192 jelek banget. Nah, 192. Oke, Mas. Nah, berarti banyak lampunya sekarang. Nah, banyak lampunya. Tapi nggak boleh gitu sih harusnya ya. Harusnya per dinding ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Lanjut ya. Nggak apa-apa. Langsung aja berarti 192 dikali 3. Nah, gitu kan ya. Berarti 6, 7, 5. 5, 7, 6. Oke, kita. Oke, ada 5, 7, 6. Ada. Udah cuma gitu aja. Ya. Luas dinding kali 3. Intinya gitu. Ya. Gampang ya. Nah, oke. Harusnya juga bisa lah untuk waktu dikit-dikit ya. Lanjut yang berikutnya. Nah, 18. Nah, 18 ini. 18. Jika lampu merah menyala 3 detik sekali. Ini coba. Oke. Jika lampu merah 3 detik sekali. Dulu, 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 Mas. Nah, lampu merah 3 detik sekali. Lampu hijau 4 detik sekali. Dan lampu kuning 6 detik sekali. Nah, gitu ya. Oke, ada 4 detik, 3 detik, 4 detik, sama 5, 6 detik. Oke, nah 3, 4, 6. Maka banyak ketika lampu menyala bersama selama 96 detik itu berapa kali? Gitu ya, maksudnya gitu ya. Ya, nggak susah sih harusnya ya. Tadi kan ada apa itu? Hijau, ada merah. Eh, merah itu tiap 3 detik. Hijau itu tiap berapa detik tadi? 4 detik. Dan kuning itu tiap 6 detik. Nah, ini tinggal cari KPK-nya aja kan ya. Oke, kita cari KPK. KPK-nya berapa? Teman-teman? 12 kan? Nah, 12. Berarti setiap 12 detik dia bersama-sama. 12 detik berarti ya. Berarti banyak bersama. Nah, itu kan banyak bersama berarti ya kan? Banyak bersama, yaitu 96 dibagi 12. Ya, berarti kan bersama-sama tiap 12 detik. Ya, berarti berapa? 8 kali. Nah, gitu. Bisa dong. Nah, ada nggak? Ada ternyata. Gampang ya? Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Oke, Bu. Dua soal lagi, dua soal lagi, dua soal lagi. Oke, dua soal lagi. Ya, bagus soalnya. Piye? Waduh, gambarnya keren banget, Mas. Banyak sekali gambarnya ya. Oke, teman-teman. Kalian bisa baca dulu. Bisa tak minum dulu, Bentar. Alhamdulillah. Oke, kita baca. Pak Hendra mempunyai kotak S. Jadi kalian anggap aja ya kotak S kayak lampu kasih dia seperti pada gambar di kotak S seperti ini. Kotak S tersebut terdiri dari 3 kubus, ya, yaitu P, Q, R, gitu ya. Yang setiap ukuran 4 kali 4, ya. Tadi bentuknya kubus.
Selanjutnya diisi air dalam kotak P secara penuh. Jadi yang P penuh, yang P itu diisi penuh. Ya tadi ini, yang P-nya penuh, yang Q-nya diisi setengah penuh, yang R-nya tidak diisi sama sekali. Berarti R-nya kosong, gitu ya. Kemudian kotak tersebut dipinggirkan seperti pada gambar sehingga membentuk sudut 30 derajat. Waduh, untuk sudut 30 derajat ya. Terus saya lantai dan garis pokoknya bentuknya gini lah, dimiringkan. Tentu nanti akan tumpah tuh yang P-nya ya kan. P-nya tumpah ke sini. Kalau ini kelebihan, ini juga tumpah lagi ke sini. Gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama, nomor 19. Ya, apa nih pertanyaannya? Jika kotak diberikan seperti pada gambar, maka ya, air yang berada di sebagian akan mengalir ke kiri, gitu kan ya. Sehingga terdapat bagian yang kosong, gitu ya. Oke, terdapat bagian kosong. Maka volume yang P yang kosong berapa? Oke. Kalau kalian bayangkan nih, kalau yang kosong ini saya gedein, yang kosong itu ini akan lurus kan, kalau air harus lurus gitu ya. Nah, harus mendatar kan air. Yang kosong itu bentuknya nanti ya gitu tuh. Nah, seperti ini. Yang kosong itu gini bentuknya. Nah, jadi kalau kalian ya, yang kosong itu bentuknya semacam prisma. Oke, berarti yang kosong itu bentuknya prisma. Prismanya prisma segi tiga, gitu ya. Oke, berarti yang kosong untuk yang P, gitu ya, itu bentuknya adalah prisma segitiga. Prisma segitiga, alasnya bentuknya apa, gitu kan? Kalau kita gambar nih, oke, dari tadi yang dimiringkan, nah yang dimiringkan aja, saya gambar, oke, seperti ini, oke, gitu ya, dimiringkan jadi seperti ini, tadi nggak usah, karena 30 derajat kan masih kusiku ya, nah ini juga 30 derajat pastinya, nah gitu ya, gitu kan, oke, C-nya kan tetap 4 teman-teman, nah ini 4, karena kita mau cari prismanya ini, kita harus tahu sininya nih, berapa, ya, yang sini nih, nah gitu, oke, kalau kita gambar lagi segitiga saudara-saudara, oke, oke seperti ini. Oke, seperti ini. Saya gambar lagi. Ini 30 derajat, ya kan? Ini siku-siku di sini, ini 4, ini X misalnya. Ya nggak? Kita pakai aturan apa? Oke, kalau kalian ini kan depan per samping, ya kan ya? Depan per samping itu adalah tangan, ya kan ya? Berarti tangan 30 sama dengan X per 4. Ya, tangan 30 X per 4. Ya kan? Ini tangannya depannya 30, sampingnya 4. Gitu ya. Lanjut. Tangan 30 itu berapa? Sepertiga akar tiga, ya kan? Atau akar tiga, seperakar tiga aja boleh, nggak apa-apa, atau sepertiga akar tiga. Nah, gitu ya. Ini adalah X per 4. Nah, gitu kan. Berarti X-nya dapat nggak? Dapat ya. Berarti X-nya adalah 4 per 3 akar 3. Nah, gitu. Oke. Oke dong. Nah, sedangkan ini kan luasnya, ini adalah luas alas prisma ya kan? Nah, oke. Oke, masih sip. Lanjut. Lanjut dong. Gitu ya. Gimana lanjutnya? Ya udah, kita lanjutin ya. Berarti kita cari volume ya. Volume prisma, vol prisma itu adalah apa? Luas alas kali tinggi. Nah, gitu. Luas alasnya kan segitiga ya. Ya, berarti setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kalau ini tingginya tinggi prisma, ya kan ya. Berarti setengah alasnya segitiga bisa saya ambil 4, tingginya saya ambil yang X, yaitu berarti yang 43 akar 3. Gitu ya. Kali tinggi prisma adalah 4. Nah, gitu. Oke. Sip. Ini tingginya tinggi prisma, ini tingginya tinggi segitiga. Beda ya. Coret jadi 2. Oke. Kali 2 kali 4, 8. 8 kali 4, 32. Oke. Ini adalah alat yang sedikit. Ini harusnya 32 per 3. Oke. Berarti ini 32 per 3 akar 3. Oke. Selesai. Nah, gitu ya. Oke, oke. Ada ternyata ya. Jadi volume yang kosong itu adalah 3 per 2 akar 3. Ya. Gitu ya. Mantap. Oke. Nah, satu lagi. Terakhir. Oke, ada pertanyaan dulu kan sampai sini? Yuk. Satu itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aman? Aman? Oke, kalau aman, mana jempolnya? Satu lagi terakhir. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lanjut ya. Lanjut. Satu mas terakhir mas. Oke, yang hati-hati. Yang terakhir. Oke, makasih dari.
Terakhir, nah, oke. Volume akhir di bagian R setelah dimiringkan. Wah, iya ya. Volume akhir, volume akhir di R, ya. Volume di R, volume di R. Berarti kan gini, ini kan tadinya ada, terus tumpah ke sini, ya kan ya. Terus ini karena ketumpahan, ini ada tumpah lagi ke sini, gitu kan, ya. Berarti sebenarnya gini, sisa di P dan sisa di Q itu sama, ya. Sisa di P dan sisa di Q itu nanti sama. Nah, awal kalau kalian perhatikan, awal total air nih, total air, total air itu adalah 1,5 volume kubus, ya kan? Nah, kan di ini diisi penuh, yang ini diisi setengah, makanya 1,5 volume kubus. Jadi total air awal itu adalah berapa berarti? Ya, berarti 1,5 kali 4 ya kan? Oke, berarti berapa tuh? 1,5 dikali lah 64, berarti 96. Nah, total air pertama itu 96, gitu kan ya. Kalau kalian perhatikan, sisa di P akan sama sisa di Q pasti. Kenapa? Ya karena bentuknya sama dan kebijakannya juga sama, gitu ya. Oke, sisa di P, jadi kita tulis, sisa P itu sama dengan sisa di Q. Sama dengan, nah, oke. Kalau P sendiri kan awalnya 64, ya kan? Awalnya 64, ya kan? Volume awal dikurangi yang tumpah. Oke, saya tulis ya. Terus kita jelek, biar kamu bingung ya. Sisa P itu adalah maksudnya awal kurangi yang tumpah. Nah, tumpah ke Q tentunya, gitu ya. Berarti awalnya kan 64, ya. Kurangi yang tumpah. Yang tumpahnya itu tadi, yang di atas itu tuh. Nah, yang di atas itu mana? Jadi ya, 32 per 3 akar 3. Nah, itu 32 per 3 akar 3. Gitu ya. Sip. Ya, berarti ini sisa P-nya tuh gini. Ya. Sisa Q juga sama, karena sisa P sama dengan sisa Q, gitu ya, nanti sisa Q juga sama seperti ini. Ini kalau kita boleh, itu juga boleh terus ya. 4 kurangi 32 per akar 3 juga boleh. Cara penulisan aja, ya. Oke, terakhir, lanjut. Nah, karena waktunya sudah mau habis. Terus berarti yang di R gimana? Di R. Di R itu berarti salahnya adalah total air yang ada dikurangi adalah sisa P ditambah sisa Q. Ini baru akan ada di M, gitu ya. Berarti total air ada 96, ya kan ya. Kurangi sisa P, sisa P itu ini, ya. 64 min 32 per akar 3, ya kan ya. Ini juga sama nih. 64 min 32 per akar 3. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Berarti ini 96 kurangi 64, gitu kan ya. Oke. Kalau diajarin 96 kurang 30 berarti 128. Ini berarti 64 per akar 3. Oke, mantap. Gitu ya. Min ketemu 64 tadi plus 64 per akar 3. 96 kurangi 3, 3, 128 berarti min 32. Ya kan ya? Min 32. Ah, mantap. Oke, berarti jawabannya. Udah nggak? 64 per akar 3. Oke dia. Nah, gitu. Sip, alhamdulillah. Wah, pas waktunya ya. Oke, itu dia. Kayak gitu ya. Oke. Ini perlu di SS ya nih ya. Atau nanti saya kirim aja PDF-nya ya, teman-teman. Oke. Dan tanya dulu lah, teman-teman semuanya. Sini aman ya. Oke, saya doakan ya yang hadir malam ini ya, baik dari awal atau tengah jalan sampai selesai atau nggak selesai, saya doakan semoga nanti keterima di perguruan tinggi impian kalian ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, gitu ya. Oke, saya doakan semoga lancar semuanya. Ada pertanyaan nggak nih? Ya, saya tunggu sebentar. Kalau nggak ada nanti kita tutup dan nanti ininya apa hasilnya saya kirim di grup ya, teman-teman ya. Kalau nggak sempat FF nanti bisa saya kasih PDF-nya. Oke, aman? Oke. Kalau aman, tadi saya akhiri sampai di sini semuanya.
teman-teman. Ya, sukses buat kalian semua. Selamat beristirahat luar biasa ya. Tetap semangat. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Heri. Terima kasih. Habis semuanya. Silakan kalian boleh Zoom